Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu bersama Bu Junita dalam pembelajaran IPA. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 9 masih di bab listrik dinamis, yaitu mengenai energi listrik, daya listrik, dan menghitung tagihan listrik. Oke, nah untuk menghitung tagihan listrik, di sini kita menggunakan hubungan antara energi listrik, daya listrik. Nah, sehingga kita bisa bagaimana menghitung tagihan listrik. Oke, pertama Ibu beritahu bahwa energi listrik ya, ini disimbolkan dengan W, di mana W adalah P dikali T, sehingga hubungan segitiganya W-nya berada di atas, P-nya berada di bawah, dan T-nya berada di samping sini. Nah, W sendiri itu adalah energi listrik. Lalu P adalah daya listrik. T adalah waktu. Nah, energi listrik memiliki satuannya adalah joule. Daya listrik satuannya adalah watt. Ini mungkin sering kamu dengar ya di alat-alat elektronik kalian. Waktu satuannya adalah sekon. Atau bisa juga kita menggunakan jam. Jam ini kita gunakan jika untuk menghitung tagihan listrik. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana cara kita menghitung tagihan listrik dengan hubungan antara W dan P. Ya, dengan hubungan antara energi dan daya listrik. Menghitung tagihan listrik, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, di mana W sama dengan P kali T, tapi kita tambahkan di sini N dikali P dikali dengan T. W-nya adalah energi listrik. Biasanya nanti kita pakai kWh atau kilowatt hour. Jadi berapa kilowatt dalam 1 jam. Nah, N di sini adalah banyak alat listrik. Nah, tapi yang harus digarisbawahi, banyak alat listrik di sini adalah tergantung tipenya masing-masing atau tergantung dari wattnya masing-masing. Ya, nanti di contoh soal kamu akan bisa lebih memahami ya. P adalah daya listrik dan T adalah waktu. Biasanya waktu di sini kita menggunakan jam karena jika menyesuaikan dengan sikring listrik yang ada di rumah-rumah kalian, di situ kita pakai satuannya jam, kilowatt hour. Energi listrik memiliki satuan joule. Nah, banyaknya alat listrik itu tergantung dari jumlahnya. P adalah watt. Nah, cuma nanti ini kita ubah ke dalam kWh atau kilowatt hour. Nah, jadi pakainya tuh jam gitu, karena ya tadi yang Ibu bilang, kita melihat ke bagian token listrik kita itu biasanya pakainya kWh, kilowatt hour. Oke, kita akan masuk ke bagaimana contoh soalnya supaya kamu bisa langsung mengerti. Ini adalah contoh soalnya. Di sebuah ruangan terdapat 3 lampu masing-masing 20 watt yang digunakan selama 12 jam sehari. Lalu satu TV 150 watt digunakan selama 6 jam sehari, satu kulkas 200 watt digunakan selama 24 jam sehari, dan satu setrika 300 watt digunakan selama 2 jam sehari.
Biasanya pertanyaannya itu berapakah tagihan listrik yang harus dibayar selama 30 hari jika biayanya adalah Rp1.000 per kilowatt hour. Nah, ini caranya kita menggunakan rumus yang tadi, di mana rumusnya adalah W sama dengan N kali P kali T. N-nya itu banyaknya alat listrik yang digunakan, P-nya adalah daya, dan T-nya adalah waktu. Dalam hal ini waktunya jam. Nah, supaya mudah, kita cari terlebih dahulu masing-masing W-nya. Oke, untuk W lampu. W lampu, banyaknya lampu adalah 3. Dikali dengan watt-nya adalah 20. Digunakan selama 12 jam. Nah, ini kamu hitung. 3 kali 20 kali 12. 3 kali 20 kali 12 hasilnya berarti 720. Nah, sekarang kita ke watt atau energi pada TV. Jumlahnya 1 buah dikali dengan 150 watt dikali dengan 6 jam dalam 1 hari. Nah, ini dihitung 150 dikali 6. Hasilnya adalah 900. Sekarang yang kulkas, berarti energi kulkas. Jumlah kulkasnya adalah 1 dikali dengan 200 watt dikali dengan 24 jam. 24 dikali dengan 200 berarti 4.800. Nah, sekarang yang setrika. Jumlah setrikanya adalah 1 dikali dengan wattnya adalah 300 dikali penggunaannya adalah selama 2 jam. 300 kali 2 adalah 600. Nah, ini kamu jumlahkan hasilnya. 720 ditambah 900 ditambah 4.800 ditambah dengan 600. Nah, kita jumlahkan 720 ditambah dengan 900 ditambah dengan 4.800 ditambah dengan 600. Hasil penjumlahnya adalah 7.020 WH atau watt hour. Ya, dia masih dalam watt hour. Jika kita ubah 7.020 WH, kita ubah ke kWh. Ya, kWh. Berarti ini dibagi 1000. 7.020 kita bagi dengan 1000. Bagi dengan 1000. Nah, berarti 7,02 kWh. Oke, nah setelah kita dapat 7,02 kWh, kita hitung biayanya. Maka, bagaimana dengan biaya tagihan listriknya? Itu dengan menghitung kWh-nya atau energinya dikali dengan hari, berapa hari yang ditanya, lalu dikali dengan rupiah biayanya. Nah, W-nya tadi kita udah dapat 7,02 kWh dikali berapa hari yang ditanya? 30 hari. Berarti dikali dengan 30
dikali dengan berapa biayanya per kWh? 1000. Nah, di sini kita bisa hitung 7,02 dikali 30 dikali 1000. Hasilnya adalah 210.600 rupiah. Berarti ini adalah biaya yang harus dibayarkan selama 30 hari. Sampai sini mengerti? Mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya. Ibu akan masuk lagi ke satu contoh soal lagi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sebuah keluarga memiliki beberapa alat listrik di rumahnya sebagai berikut. Satu buah TV ukuran 200 watt digunakan selama 10 jam sehari. 2 kipas masing-masing, ya di sini F atau masing-masing 100 watt digunakan 8 jam sehari. Satu setrika 300 watt digunakan 1 jam sehari. Satu kulkas berukuran 400 watt digunakan 24 jam sehari, dan satu rice cooker 150 watt digunakan 20 jam sehari. Hitunglah biaya tagihan listrik keluarga Pak Ali selama 30 hari jika biaya per kWh-nya Rp1.500. Ya, seperti rumus yang tadi, rumusnya adalah kita mencari energi listriknya terlebih dahulu pada masing-masing alat. Untuk WTV atau energi pada TV, jumlah TV ada 1, dikali wattnya adalah 200, dikali pemakaiannya selama 10 jam. Berarti hasilnya berapa? 1 dikali 200 dikali 10, hasilnya adalah 2000. Untuk yang kedua, kita mencari watt atau energi pada kipas. Jumlah kipasnya ada 2, dikali dengan wattnya adalah 100, dikali pemakaiannya adalah 8 jam. 2 dikali 100 dikali 8, berarti 1.600. Selanjutnya untuk kue pada setrika. Jumlah alat setrikanya ada 1, dikali dengan wattnya ada 300, dikali pemakaiannya dalam sehari yaitu 1 jam. 1 dikali 300 kali 1 hasilnya adalah 300. Untuk energi pada kulkas, jumlah kulkasnya ada 1, dikali dengan wattnya ada 400, dikali pemakaiannya. Nah, ini kita kalikan. 1 kali 400 kali 24 hasilnya adalah 9.600. Kita lanjut ke yang terakhir untuk W pada rice cooker. Jumlah rice cookernya ada 1, dikali wattnya adalah 150, dikali penggunaannya adalah selama 20 jam. 150 dikali 20 berarti 3.000. Oke, seperti tadi ini kita jumlahkan. Ya, di sini masih watt hour. Oke, sekarang jumlahkan 2000 ditambah 1600 ditambah 300 ditambah 9600 ditambah 3000. Hasilnya adalah 16.500 WH. Seperti tadi, 16.500 WH kita ubah ke dalam kWh. Berarti dibagi 1000. Nah, ini kita bagi 1000. Maka hasilnya adalah 16,5 kWh. Nah, setelah ini kita hitung biayanya. Biaya tagihan adalah energinya dikali dengan harinya, lalu dikali dengan rupiahnya. W-nya adalah 16,5 dikali dengan 30 hari
dikali dengan 1.500 per kWh. Ya, dari sini dan ini. Kita kalikan 16,5 kali 30 dikali dengan 1.500. Hasilnya adalah 742.500 rupiah. Nah, ini adalah biaya selama 30 hari atau 1 bulan. Dalam soal ini lebih ke idealnya ya, karena dalam pemakaian kita sehari-hari kan kadang tidak tentu. Kadang kita punya 2 kipas, yang satu kipas dipakai 6 jam sehari, yang satu lagi kita pakai 8 jam sehari, bisa beda-beda. Nah, terus dalam waktu 1 bulan juga belum tentu rata-ratanya itu sama. Misalnya TV rata-rata pemakaian 1 bulan full gitu 10 jam 1 bulan. Nah, itu kan belum tentu juga. Jadi di sini lebih ngelihat ke idealnya seperti apa. Ya, beda lagi ketika dalam kehidupan secara nyata gitu. Oke. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dicatat dengan rapi dan dengan baik karena soal ini ada di dalam ujian akhir semester. Jadi perlu dipelajari dengan baik. Perhitungannya mudah, tapi kita perlu teliti dalam menghitung. Ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.